Spirit of Mary. Halo anak-anak hebat Panderman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Anak-anak, walaupun belajar di rumah, harapannya kalian tetap mau menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak hebat dan anak-anak yang memiliki keyakinan masa depan ada di tanganmu dan ditentukan, diusahakan mulai dari sekarang. Maka materi yang akan Bu Yuni sampaikan hari ini adalah mengenai tentang dirimu. Iya, tentang kamu, tentang saya, diri saya, perkembangan saya, dan masa depan saya. Myself. Siapa self itu? Kamu. Iya, kamu aja. Nah, saya berharap tujuannya pada layanan klasikal BK, kalau klasikal itu berarti berbanyak, satu kelas. Nah, saya berharap kalian itu semakin semangat mengenal diri kalian, lalu setelah kenal, dikembangkan, dan konsisten. Kalau sudah kenal, udah dikembangkan tapi tidak konsisten, kalau ada suatu hal, maka aku malas, lebih enak main game. Ya, sama aja, nggak akan ada perkembangannya. Gitu ya? Yuk, kita simak bersama-sama. Nah, sekarang coba lihat, dirimu yang bagian mana? Apakah masuk dalam siswa yang mengalami rasa jenuh dalam belajar? Atau ada yang merasa bahkan sampai stres? Atau tetap semangat mengerjakan tugas walaupun tugasnya ya menumpuk? Atau bisa sampai sekarang menemukan cara belajar yang efektif dan menyenangkan, terutama masa PJJ? Atau bahkan kamu merasa dirimu, aku nih pribadi yang unggul, dan aku bisa mengembangkan diri, membentuk karakter diri yang keren, dan saya mau jadi sukses. Yang mana? Yang mana? Yuk, dicek kembali. Baik. Dari beberapa hal di atas, Bu Yuni membagi menjadi 3 bagian. Mana yang menggambarkan dirimu? Yang pertama, siswa yang mengalami rasa jenuh dalam belajar, terutama masa PJJ, dan bahkan mengalami stres. Atau yang B, yang kedua, tetap semangat mengerjakan tugas, terutama masa PJJ, dan bisa menemukan cara belajar yang efektif dan menyenangkan, terutama masa PJJ. Atau bahkan yang C, yang kualitasnya pribadi unggul, punya semangat mengembangkan diri, dan akhirnya membentuk karakter yang menjadi siswa sukses. Mana dirimu? Bagian yang A, B, atau yang C? Baik, Bu Yuni bantu ya. Bila kalian mengalami kondisi yang A ini, gak ada yang salah kok kalau kalian mengalami kondisi ini. Ya, normal, wajar, manusiawi, jangan merasa, aduh aku ini anak atau siswa yang apakah gitu, enggak. Ya, berarti kita harus mikir usaha yang dapat dilakukan. Yang pertama, cari dulu sumber stres atau rasa jenuhmu. Kalau misalnya, caranya gimana? Lihat dulu, kamu sering gak tiba-tiba waktu pagi udah bangun segar, harapan baru, doa, baca kitab suci gitu ya. Tiba-tiba, aduh aku sakit kepala. Belum sarapan, tiba-tiba perutnya sakit secara mendadak. Ingat, aduh nanti aku dimintain tugas, ditagih tugas sama guru. Ini kalian ternyata sudah mengalami stres ringan. Nah, hal yang dapat dilakukan, cek. Apakah kalian pada hari itu mau pelajaran, sudah memahami pelajaran dengan baik? Kalau belum, bisa dong hari sebelumnya biasanya gurunya memberikan pelajaran. Kalian bisa minta bantuan pada teman. Atau misalnya pas sudah baca-baca nih, aduh karena sudah pusing, karena sudah gak ngerti, aku harus gimana nih, aku harus gimana? Udah, tenangkan dulu, tanya sama teman, tapi kalau temannya juga pada bingung, bisa chat atau video call gurunya. Yakin, guru kalau saatnya tepat mau dihubungin dan mau membantu. Ya. Kalau sudah paham, baru bisa ngerjain tugas yang
minta oleh guru. Kalau udah selesai, lumayan stresnya bisa berkurang. Terus nih, yang kedua nih, mengatur waktu dengan baik. Semua kegiatan itu harus diatur waktunya seefektif mungkin. Kenapa? Kalau jadwalnya tersusun dengan baik, perlu merancang segalanya secara konsisten. Mulai dari bangun sampai kamu tidur lagi, itu akan mengurangi stres. Bu, berarti harus saklek. Nggak harus saklek melakukan itu. Kalau misalnya saya belum selesai, padahal saya sudah merencanakan hari ini saya mau belajar 4 mata pelajaran sekaligus. Kalau misalnya nggak bisa, kamu bisa kompromi dengan dirimu sendiri. Tetapi mungkin bisa mengurangi jadwal belajar, bermain, mengerjakan tugasnya, ditambahin, ya. Terus diatur, ditata, supaya nggak terlewat. Kalau itu terlewat, otomatis saya harus menambah jam, ya. Nambah jam sesuai dengan kemampuanmu. Paham ya nak ya? Paham ya? Mengatur dengan baik. Kalau saya mau jadi bagus, otomatis saya menambah yang ngerjain tugas sekolah dan belajar, mengurangi jadwal belajar dan mainnya. Susah bu? Ya iya sih, tapi yakinlah kalau kamu mau berusaha dan bertekun dengan bantuan Tuhan, yakin bisa. Coba lihat di bawah. Waktunya menentukan prioritas. Setelah kalian mencari sumber stres, mungkin tugasnya nggak selesai, bisa ngatur waktu dengan baik. Tentukan prioritas. Apa? Jadwal yang terdekat pengumpulan tugas itu mana? Bukan melakukan yang senang dan senang banget dulu. Nah, itu yang akan membuatmu stres. Tapi ketika prioritas utamanya kamu kerjakan, bisa dengan lega. Beberapa anak saya tanya, nggak hanya di kelas 8, kelas 9, tetapi rata-rata anak. Kenapa kok kamu bisa tidak ada satupun namamu dalam setiap teguran mata pelajaran? Kalau ada tugas saya kerjakan bu. Kalau biasanya orang tua tidur siang, saya mengurangi jam tidur saya. Oke lah, nggak masalah. Tetapi kamu tetap, ya kalau malam saya tetap tidur jam 10 kok bu, bangun jam 5. Itu udah cukup sih. Ya, prioritas. Sekarang yang keempat. Kalau sudah menentukan prioritas, tapi belum bisa melakukan juga, coba cek tugas yang mudah dulu. Kan ada deadline nih. Yang terdekat, udah ya yang terdekat. Oke. Terus bu, masih banyak tugas lain yang termudah dalam minggu itu. Ya, karena ada pepatah, yang mudah didahulukan. Maka tugasnya tidak akan banyak dan tidak akan jadi masalah. Lebih cepat selesai. Ya. Terus kamu nggak membuang waktu untuk berpikir dan melakukan banyak trial dan error. Biasanya menguras tenaga. Terus kayak, sudah deh, aku tidur aja dulu deh. Enggak. Jadi setelah menentukan prioritas, lihat mana yang mudah. Lalu yang kelima, kalau merasa jenuh, bisa tuh sejenak loh ya, istirahat, dengerin lagu-lagu, atau jalan keluar ke taman, nggak boleh pada kerumunan atau keluar yang lain-lain. Nikmati pemandangan hijau. Kadang mata itu di gadget, di komputer itu mudah lelah loh. Paling nggak menyegarkan pikiran lah sejenak ya. Seperti yang Bu Yoni bilang tadi di atas, kalau merasa jenuh, biar nggak kelamaan di gadget. Di bawah ini, membatasi penggunaan gadget. Nah, kadangkala tanpa kamu sadari, penggunaan gadget tanpa batas waktu justru akan memperparah tingkat stres. Kenapa begitu Bu? Karena gadget itu satu ya radiasi seperti yang kalian bilang ya. Terus ketika mata hanya fokus di satu tingkat, itu akan lelah dan akan berpengaruh kepada syaraf otak. Kalau kamu lihat-lihat yang hijau, ya paling tidak ada istirahat sejenak matamu. Maka begitu kamu mengalami stres, tolong dong please tidak cari game. Tidak lihat anime. Tapi lucu ya bu, menghibur. Coba keluar, ajak bicara keluarga. Ya, usahakan gunakan gadget hanya pada PJJ saja. Ingat, kesehatan matamu lebih penting. Semangat. Bu, saya sudah mencoba segala usaha, tapi kok belum? Nah, nomor 7. Tentukan tujuan yang masuk akal.
awal-awal yang lalu semester genap, saya minta kalian membuat target semester genap. Wah, saya pengen nilainya 90 ke atas 100, Bu. Tapi usahanya kurang. Yang ada malah sedih. Maka tujuan yang masuk akal apa? Yang realistis, yang mudah diraih. Kalau kamu pengen tujuan yang atas, kamu bisa nggak? Cukup nggak harga yang kamu bayar untuk itu? Kalau misalnya nggak, please deh, turunin lagi, turunin. Nggak usah lihat si A, si B, dia begini aja, lihat sebentar gurunya bisa paham. Besok penilaian harian atau kuis atau tugas bagus-bagus nih. Gak usah. This is about you, yourself, ya, your future. Paham ya? Biar kamu nggak stres. Terus yang berikutnya, menjaga pola makan. Loh kenapa, Bu? Kan pandemi makan terus. Bentar. Yang kamu makan, itu asupannya bergizi nggak ya? Atau hanya maaf, junk food? Enak sih, iya micinnya banyak. Tapi kalau nggak menunjang, maka itu akan menjadi karbo yang menumpuk, yang kemudian masa seumuranmu kolesterol, darah tinggi. Sayang banget, ya nggak ya? Dan yang terakhir, ingat, berdoa, berusaha, dan berserah. Yakinlah bahwa kamu bisa. Kali ini saya akan menjelaskan hanya sampai kondisi A dulu. Kondisi B akan saya lanjutkan berikutnya. Supaya nggak banyak, nanti nggak semakin menumpuk. Tapi saya percaya, anak hebat Panderman bisa melalui semua. Terima kasih, salam sehat, Spirit of Mary.